Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Saya bersama dengan Pak Suami yang ada di Iya, balik layar, kami berdua mau menyapa Bapak Ibu Saudara tentunya dalam kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Februari dan memasuki perenungan di minggu kedua yaitu periode. iya, di periode tanggal 11 sampai tanggal 17 Februari 2024 dengan tema mingguan, naikkan doa untuk ketentraman bangsa, Ya, terambil dalam perjanjian baru 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-7. Oke, ya sebelum kita nantinya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Pujian syukur dan hormat kepadamu Tuhan, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan ini, bagi kami memberitakan firman-Mu. Biar apa yang kami diskusikan itu boleh menjadi berkat untuk setiap pendengar, dimanapun berada dalam persiapan pelayanan, tapi juga memperlengkapi dalam diskusi ini, sehingga semua yang mendengarkan firman-Mu dibekali dengan lebih baik lagi dalam kerja pelayanan yang akan dilakukan. Kami sangat terbatas, kami tidak mampu berkata-kata, bahkan kami tidak mampu Tuhan untuk dapat mengadakan kegiatan ini, acara ini melalui perenungan firman Tuhan. Tetapi kami sungguh percaya Engkau memakai kami, menolong, memberi kami kemampuan. Maka melalui media channel ini, setiap pendengar pun boleh dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong kami, sehingga pemberitaan firman jadilah hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Amin. Ya. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan untuk kita diskusikan. Ada Oke. 3 pertanyaan. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan naikkan doa untuk ketentraman bangsa menurut perikop 1 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga yang ke-7? Oke, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya kalau kita membaca dalam Alkitab, kalau khusus saya pakai untuk terjemahan baru Iya. yang kedua, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, ini ada di bawah perikop mengenai doa jemaat. Iya. Ya, Bapak Ibu boleh bandingkan dengan Alkitab Bapak Ibu yang mungkin menggunakan terjemahan baru saat ini, tetapi kalau kita bicara secara keseluruhan mengenai kitab 1 Timotius ini, maka kita akan menemukan bahwa kita sedang belajar salah satu dari 13 surat Rasul Paulus dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kitab 1 Timotius sama dengan kitab 2 Timotius, tapi juga kitab Titus, ini adalah surat-surat Paulus yang merupakan surat penggembalaan yang bersifat sangat pribadi, di mana Paulus langsung mention ya nama-nama orangnya. Timotius, tapi juga Titus yang punya pengalaman pribadi dalam perjumpaan mereka dalam pelayanan penginjilan Rasul Paulus. Secara langsung mereka ini bertemu dengan Rasul Paulus dan kemudian mereka akhirnya diutus, Ya. Diberikan kesempatan, bahkan digembalakan, diperlengkapi untuk melakukan kerja pelayanan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar nama Timotius, maka kita pasti sudah tidak asing dengan ceritanya ya. Timotius ini lahir dan dibesarkan di Listra. Saya ketika mencari di mana Listra ini menemukan bahwa Listra adalah sebuah kota kecil yang terkenal karena memiliki rumah berhala untuk Zeus. Ibu Timotius adalah seorang Yahudi, kita tahu bersama namanya Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Tetapi sejak kecil si Timotius ini dia dididik dalam iman oleh neneknya Lois, dan Eunike bertobat dan percaya Tuhan Yesus ketika Paulus ini mengunjungi kota Listra saat perjalanan penginjilannya yang pertama. Dapat kita lihat di Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 14. Nah, nama Timotius ini adalah nama Yunani yang kalau dicari artinya adalah takut dan hormat
kepada Allah. Timotius adalah seorang muda, dia terkenal baik hati, bahkan di lingkungan orang percaya yang ada di Listra maupun Ikonium dia begitu dikenal sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena ibu dari Timotius, tapi juga nenek Timotius ini mendidiknya sejak kecil untuk punya iman yang tulus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat penginjilan dari Rasul Paulus yang kedua di kota Listra, Paulus bertemu dengan Timotius, kemudian Paulus meminta Timotius ini untuk ikut menjadi seorang misionaris atau memberitakan Injil. Dan agar pelayanan dari Timotius ini menjadi semakin efektif di Yahudi, jemaat Yahudi, maka Timotius ini dalam catatan Alkitab melakukan dua hal. Yang pertama, dia disunat menurut adat istiadat orang Yahudi supaya tentunya ia bisa melayani di rumah-rumah orang Yahudi, sehingga semua orang yang tahu bahwa ayahnya seorang Yunani ini tidak menyaksikan lagi ya, tidak sangsi lagi ketika melihat ada keseriusan dari si Timotius ini dan melihat betapa mereka sebenarnya boleh bergaul juga dan boleh tentu dengan gampang bisa menerima pengajarannya. Tetapi juga kita melihat bahwa Timotius ini dia diutus oleh Paulus di jemaat di Listra yang memberikan dukungan doa kepadanya. Hal ini menyatakan kepada kita semua bahwa Timotius dalam pelayanannya tidak pergi atas keinginannya sendiri, tetapi dia selalu pergi dalam pelayanan dengan dukungan jemaat. Nah, hal-hal ini akan menolong kita semua untuk melihat tema yang ada di sepanjang minggu berjalan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dari pertanyaan pertama ini, kita akan menemukan apa yang dimaksud dengan naikkan doa kepada Allah dalam hal ini untuk bangsa kita ya. Kita sebagai warga negara orang Indonesia, kita melihat dalam konteks bacaan ini dulu. Ketika Paulus mengutus Timotius, maka Paulus mengutusnya dengan nasihat yang sangat penting yang bisa kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Khususnya adalah di sini Paulus menasihatkan Timotius ayat 1, saya bacakan dalam terjemahan baru 2. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Menarik ya, ini berbeda dengan terjemahan sebelumnya karena di sini bahkan pakai penggalan koma atau perbedaan ya, permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur, dan itu ditujukan untuk semua orang. Ayat 2 ini adalah secara spesifik menggambarkan pertanyaan nomor 1 untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat 4, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, kita sedang diingatkan dalam konteks Timotius yang diingatkan oleh Rasul Paulus tentang pentingnya berdoa. Dan bahwa doa bukan hanya bicara tentang pribadi kita dalam komunikasi kita dengan Allah, tetapi ada juga waktunya di mana kita harus bersyafaat, berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain di sini juga ditekankan sesuatu yang sangat dilematis adalah dalam konteks berjemaat di mana mereka mengalami penindasan oleh orang Romawi pada waktu itu, oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu, apalagi ada Kaisar Nero yang luar biasa dengan kesadisan ya, dia menindas umat Tuhan, orang percaya. Tetapi pada waktu itu justru Paulus memberi nasihat kepada Timotius di ayat 2 untuk raja-raja dan semua pembesar.
Jadi perlu untuk mendoakan. Ini sesuatu hal yang mengajarkan bahwa dalam pelayanan seorang Timotius yang muda, dia perlu untuk membangun hubungan dan kedekatan dengan Allah. Bukan hanya sebatas rutinitas saja, tetapi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena diutamakan dalam nasihat si Rasul Paulus. Pertama-tama menasihatkan kamu, Timotius, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi ini salah satu nasihat yang sekali lagi mengingatkan. Bukan cuma tentang diri sendiri dengan berbagai problematika kehidupan, tanggung jawab pelayanan, apalagi Timotius masih muda, tetapi dia terpanggil untuk mendoakan apalagi para pemimpin. Kenapa harus para pemimpin? Kenapa harus raja-raja? Kenapa harus penguasa? Karena bagi Paulus, ketika engkau pergi melayani, engkau akan bertemu dengan orang di suatu tempat yang mereka itu punya yang namanya pemimpin. Sehingga mendoakan pemimpin adalah sama dengan mendukung agar supaya kepemimpinan itu dapat hidup takut akan Tuhan, mendukung di dalam doa agar kepemimpinan itu mengenal kasih dan penyertaan Allah, dan orang-orang yang ada dalam lingkup pemerintahan itu pun akhirnya dapat hidup tenang dan tentram. Itu yang dimaksudkan ya. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ya untuk Oke. jawaban di pertanyaan nomor 1 ini. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Oke. Mengapa setiap kali menghadapi pemilu kita selalu diperhadapkan dengan masalah golongan putih atau golput ya, dan berbagai upaya pendustaan dalam masyarakat? Wah, ini Ya, jadi kalau kita melihat pertanyaan ini sebenarnya agak lari konteks juga bacaan ini ya. ya, Tapi mungkin karena kondisi atau ya, keadaan sekarang, karena karena bacaan ini ada di minggu di mana kita melaksanakan pemilu. iya, ini berbicara juga tentang bangsa, Ya, maka dalam konteks pemilu di saat ini, khususnya bangsa Indonesia, maka sebenarnya ini hal yang wajar bagi sebagian orang. Mungkin banyak sekali alasan-alasan ya kenapa orang itu bisa golput. Tapi ini betul. asumsi-asumsi yang bagi kami Betul. tidak berdasar karena harus buat penelitian supaya kita tahu jawabannya kenapa bisa golput ya. Ya kalau kita hanya menafsirkan ya bisa saja orang itu kecewa ya. Karena ya orang berpikir secara sederhana dari dulu sama aja kok tuh presiden begitu-begitu Jo. Ya mungkin kalau cuma sekedar dengar, Iya. ada orang-orang yang berkomentar, wah Iya. siapa kok mau jadi presiden tetap kok kita mau kerja, Iya, jadi ndak betul. usah Jo kita cuma satu orang le. Tapi kan Iya. kalau satu berpikir begitu dan ada berapa banyak orang Iya. yang berpikir begitu, jadinya ya terbaca sebagai golput atau Golput. golongan putih ini. Iya. Kemudian ada juga yang memang sudah seolah-olah pendidikan politiknya itu sebatas kalau mau dikasih doi kita pilih. Makanya dia Iya. memilih untuk golput. Itu yang terdengar ya. Tapi sekali lagi saya Iya. setuju. Memang mesti teliti harusnya untuk Iya, mendapatkan jawaban ini. harus buat penelitian supaya kita juga mendapatkan jawaban yang konkret dari masyarakat. Ya. Maka kita hanya berasumsi aja jawaban-jawaban dari Ya, betul. kami berdua ini Ya. kenapa orang bisa golput ya, dan itu mungkin ada banyak sekali alasan, tapi ini 2 alasan yang paling Ya. mendekati dan sering kita dengar ya di Betul. kalangan masyarakat. Oke. Ya. Dan kemudian kenapa ada berbagai upaya pendustaan dalam masyarakat? Saya rasa memang agak lari dari bacaan ini Iya. ya. Ini mungkin karena memang di konteks pemilu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari bacaan-bacaan minggu sebelumnya, Absalom dengan Ya. pencitraan yang dia lakukan, kemudian Amos yang pergi pada penguasa-penguasa yang melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran, yang ini merampas hak orang miskin. Rasanya pendustaan ini bagi saya memang sengaja mengingatkan kita pada bacaan 2 minggu terakhir. Sehingga kalau bicara banyak sekali, orang memang baku dapat dengan orang yang
ketika kampanye dia Ya, berikan janji-janji politik yang kadangkala terbukti setelah terpilih itu cuma dusta atau ya, pendustaan yang dilakukan karena tidak ditepati, hanya sekedar omongan ya, untuk menggait orang-orang yang simpati dan akhirnya memilih ya, untuk kepentingan pribadi saja. Sekali lagi pencitraan itu kan bukan masalah nanti ya, sekarang. Absalom saja melakukannya bukan cuma dengan kata-kata tapi dengan perbuatannya ya, ya, sampai mencium, menyapa, mencium ya. dan membanding-bandingkan dia lebih baik dari yang memerintah sekarang padahal DP Papa. Kemudian Amos juga ya menemui ini dalam praktek kehidupan bangsa Israel. Nah, Mungkin, Bapak Ibu Saudara, kita juga tentu dalam hari-hari ini ya, menemui yang seperti ini. Tapi kalau mau ditanya, kenapa ada ya, banyak sekali upaya upaya-upaya pendustaan ya. pendustaan yang dilakukan bagi saya mungkin ini karena adanya oknum-oknum yang haus Ya, kekuasaan yang ingin mendapatkan ya. jabatan Jadi kalau kita tertentu. lihat teks ini sebenarnya perjanjian teks Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru itu dengan terang-terangan, dengan jelas, dengan tegas juga memang ada Betul. pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, pemimpin-pemimpin yang berdusta ya. Ya, Maka kita tidak harus kaget ya dengan keadaan bangsa betul. Indonesia apalagi di masa-masa pemilu ini banyak oknum-oknum legislatif ya yang menyampaikan janji-janji dan Ya, oknum ini ya kita bicara oknum dan itu memang fakta terjadi ya. Kenapa makanya ini kenapa pertanyaan ini ada. ya, Berarti ada temuan-temuan ya. di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan oleh oknum-oknum caleg ya. Dan kita lanjut saja pada pertanyaan Oke. ketiga karena ini solusi dari pertanyaan kedua ini ya di Ya. pertanyaan ketiga. Bagaimana kita sebagai warga gereja mengatasi masalah golongan putih dan menghadapi berbagai pendustaan tersebut. Nah, ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, di gereja kami sendiri saya menjadi kadim pada minggu kemarin dan ketika memimpin ibadah memang itu disuarakan. Jadi gereja harus menyuarakan ya Ya, agar supaya warga gereja dalam hal ini mereka yang sudah punya hak pilih itu dapat menjadi warga gereja yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya dengan tentunya melaksanakan pemilihan, ya, datang ke TPS dan pergi untuk mencoblos sesuai hati nuraninya ya. Tetapi juga sebagai warga gereja ini memberikan ajakan, seruan kepada seluruh anggota gereja yang memilih maupun yang belum memilih ataupun yang tidak memilih karena adalah anggota Polri, TNI dan sebagainya itu untuk dapat ikut mendoakan setidak-tidaknya itu ya, bagian kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara memang gereja sendiri dari waktu ke waktu saya percaya sudah melakukan ini. Namun ya, toh ada saja yang golput ya terbukti, namun kita tidak boleh lengah, tidak boleh lelah, tidak boleh putus asa. Tugas gereja memberitakan firman, tugas gereja adalah mengingatkan untuk kebaikan. Tapi juga kita tahu bahwa untuk pemerintahan ini di dalam Alkitab juga sangat jelas kita harus mendoakan pemerintah yang Tuhan ya, tetapkan dan tentunya proses-proses untuk mendapatkan orang-orang yang ada di pemerintahan itu pun harus didukung. Maka ini akan menjadi seruan yang terus-menerus sampai kapanpun. Dan kalaupun di hari pemilihan kita sempat ketemu dengan anggota jemaat atau apa ya, bukan cuma di mimbar ya, dalam kunjungan ketika bertemu di hari pemilu tanggal 14 Februari nanti, baku dapat, orang boleh baku panggil, enggak apa-apa. ya, Mari Jo sama-sama ke TPS. Kemudian oke, juga warga gereja yang ada misalnya sebagai pelaksana-pelaksana di TPS-TPS, sebagai pelaksana, maka ini juga menyuarakan pakai toa-toa, pakai media sosial secara kreatif, melakukan apa supaya orang-orang juga tahu betapa pentingnya ini, acara ini. ya, Namanya pesta harusnya membawa ya, kebahagiaan dan sukacita. Sehingga ya, pesta demokrasi ini akan banyak orang yang datang. Jadi ada langkah-langkah yang juga dilakukan tentunya oleh pemerintah. ya, Kemudian bagaimana tongpe upaya ini pendustaan? Mungkin orang pencitraan atau ya, seperti apa yang bisa jadi. dimaksud ya dengan bacaan 2 minggu kemarin. Tetapi
Sebagai gereja ya kita tetap menyuarakan. Saya rasa sangat jelas ya ketika kita melihat teks 2 Samuel di 2 minggu lalu dan pada Ya. minggu kemarin itu kita juga belajar dari Amos. Sehingga tugas gereja ya menyuarakannya tanpa takut dan tanpa Ya. pilih-pilih. Pada siapapun ya disuarakan sebagaimana firman Tuhan. Oke, Mungkin saya itu. tambahkan sedikit bahwa ini di masa-masa pemilu di tahun 2024 khusus di bangsa Indonesia ini, gereja itu harus netral. Ya, Pimpinan-pimpinan gereja itu harus netral. Para pendeta, ya, diaken, orang tuh harus bersikap netral. Karena kalau orang tidak netral, orang berpihak kepada satu caleg, ya, maka yang terjadi adalah perpecahan di antara jemaat. betul. Itu konsekuensinya. Karena di jemaat itu tidak mungkin semua itu hanya berpihak di satu caleg. Pasti Betul. ada yang berpihak ke caleg yang lain. Maka itulah sikap gereja, terutama para hamba-hamba Tuhan, pendeta, PLC Diaken itu harus bersikap netral. Ya. Ya, jangan ada gerakan-gerakan berlebihan. Nah, Cukup di hati saja dan mendoakan. Ya, betul. jangan buat pergerakan-pergerakan berlebihan di atas mimbar. Ya, tidak Ya. boleh pakai mimbar untuk berpolitik dan sebagainya. Ya, dan kalau menghadapi berbagai pendustaan ya orang hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, mulai dari hidup diri dalam sendiri ya tentunya. mulai dari diri sendiri sebenarnya. Pertobatan itu akan membawa orang pada kehidupan yang penuh dengan kebenaran firman. Maka ketika ada yang berdusta, ya orang menantang itu. Amos kan dipanggil Betul. Tuhan, diutus untuk menantang ketidakbenaran, menantang ketidakadilan di tengah-tengah bangsa yang jahat. Dia pergi Ya, menyerukan dan dia kebenaran pergi dan menyuarakan keadilan. kebenaran. Jangan orang terlibat lagi untuk berdusta. Nah, di sini yang salah ya. Jadi dari diri sendirilah ya. Saya pikir gereja itu menyuarakan hal-hal yang baik, jangan berdusta, berbohong, menyampaikan hoax dan sebagainya, tapi gereja terus-menerus tidak henti-hentinya menyuarakan kebenaran, orang hidup jujur, hidup benar, hidup adil dan sebagainya ya. Sesuai dengan dasar firman Tuhan. Mungkin itu saja ya di pertanyaan 1, 2, dan 3 untuk kita diskusi di saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita punya 3 pokok doa, tepatnya di minggu berjalan ini ketika kita akan melaksanakan pemilu. Yang pertama adalah kita akan berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah agar bersinergi menjalankan tugas mengayomi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang kedua, pokok doa kita untuk semua penyelenggara pemilu, panitia penyelenggara pemilu, badan pengawas pemilu, sampai kepada panitia pemungutan suara di TPS agar jujur dalam menjalankan tugas negara. Yang ketiga, kita diajak untuk mendoakan agar tidak ada warga gereja yang golput sehingga dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menolong kami merenungkan firman-Mu melalui diskusi saat ini. Biar Engkau ya akan terus memberkati kehidupan kami untuk tetap dengan setia dalam pokok-pokok doa kami. Kami belajar di sepanjang minggu ini pentingnya untuk berdoa, pentingnya saling mendoakan. Maka ini kami yang mau sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, dari pusat sampai ke daerah, sampai ke desa-desa yang ada. Tuhan memberkati sehingga boleh bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pesta demokrasi dengan jujur, adil, dan itu dapat boleh dirasakan oleh semua orang yang akan terlibat. Biar Bapak Engkau memberkati setiap kebijakan, bahkan setiap hal yang dijalankan untuk tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kami berdoa untuk mereka yang bertugas sebagai pelaksana pemilihan, bahkan pemungutan suara di setiap TPS. Tuhan berikan hikmat dalam nama Tuhan Yesus untuk dengan jujur melaksanakan tugas mereka di dalam takut akan Tuhan. Sehingga semua orang yang datang ke TPS merasa diberkati, bahkan setiap kertas suara yang diberikan sampai kemudian disalurkan untuk kembali ditampung sampai pada perhitungan suara. Segala sesuatu berjalan dengan jujur, dengan baik, dan itu semua akan menunjukkan bahwa ada anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan
kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua yang akan terlibat dalam pesta demokrasi ini. Biar tidak ada yang golput, tetapi memberikan hak suaranya. Maka Tuhan, biar Engkau menolong gerejamu yang ada, khususnya kami warga gereja Masehi Injili di Minahasa. Sehingga kami semua boleh hadir ke TPS, kami boleh menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kami untuk 5 tahun ke depan, waktu yang tidak singkat, tapi juga untuk negara sebesar Indonesia tercinta. Kami sungguh percaya ada pemimpin yang telah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara pada renungan yang akan segera kami posting setelah ini. Dan kami sangat terbatas Bapak Ibu Saudara dapat kembangkan ya diskusi sederhana ini dalam pelayanan dan diskusi Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.